sih Bang yang Aduh, masih nyenggol-nyenggol gua aja, kurang tenar apa dia? Aduh. Nah, Gimana sih itu? ini kan yang Pengacara terbaru. internasional, nasi uduk pengacara internasional. Yang Gimana? terbarunya kan dia bilang katanya abang hanya tukang buah yang mengaku-ngaku punya gunung uranium dan terus kan gimana tuh Bang menanggapinya Bang terkait Kalau bahasa dia begitu, gua sanksikan dia sebagai pengacara nasi uduk, nasi goreng ya, internasional. Gue sanksikan dia sebagai pengacara profesional dan internasional. Kenapa? Karena statement dia itu bagaikan orang bodoh hukum, orang yang tidak mengerti hukum. Kalau orang yang ngerti hukum, gue tuh udah video gue udah beredar berapa kali di media TV, dan gue udah bawa datanya semua. Kepemilikan gunung gue tuh udah nggak bisa dibantahkan. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang ngambil tanah klien gue itu udah gue somasi, dan gue udah pampang petanya di televisi, di berbagai podcast. Ya, jadi kalau dia berbicara statement seperti itu, dia seperti pengacara yang baru belajar, yang nggak ngerti. Mungkin lebih rendah dari itu, lebih rendah dari pengacara yang baru belajar. Kenapa? Kalau menurut gue sama seperti bukan pengacara gitu loh. Kenapa? Karena seorang pengacara kok statementnya seperti itu gitu. Sangat kasihan. Jadi nanti takutnya kliennya kalah. Pantesan kemarin waktu dia saling menggugat masalah emas, ya emas Antam kalau nggak salah, dia kalah. Pantesan. Karena kualitasnya, ya Allah, down banget. Grade-nya tuh, aduh, jatuh banget gitu loh. Pengacara sekelas dia statementnya harus begitu. Jadi menurut gue kayaknya harus hati-hati nih. Masyarakat harus hati-hati pakai jasa si Hotman ya. Kenapa? Karena kalau nggak hati-hati, ini bisa rusak. Kasihan kliennya, udah ngabisin duit. Kan kalau minta duit kan operasional besar tuh. Kalau orang miliaran kalau nggak salah. Kasihan. Kenapa? Karena yang gue lihat itu dari cara bahasanya, artikulasinya, cara pemahaman hukumnya jauh banget bumi dan langit dengan gue. Lebih cerdas gue daripada dia gitu. Jadi artinya wajar kalau berbagai kasus dia kalah, wajar. Beda dengan gue berbagai kasus menang terus. Walaupun ada yang kalah juga gitu, tapi nggak besar separah dia gitu. Dia nangani kasus apa? Teddy Minahasa kalah, ya kan? Nangani kasus emas kemarin kalah triliunan kan gitu. Nah sekarang nangani lagi Haritanu Sudibyo kan? Ya mungkin kalah juga kali nantinya gitu. Jadi kasihan banget bagi klien-klien ya yang memang pakai jasanya Hotman, dampaknya besar banget. Jadi dia mempromosikan diri dia seakan-akan dia hebat ya, tetapi dalam berbagai kasus dia kalah, termasuk dia melawan gue dengan laporan dia atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bung Rasman, Dr. Ran. Itu juga sampai sekarang nggak bisa ditahan Dr. Ran gitu loh. Dia ngelawan gue tuh udah chaos lah. Dia udah nggak ada apa-apanya. Sampai dia itu mencari framing yang mengatakan gue ngutang nasi uduk, mengemis pada Rudy Salim uang 6 juta, ngutang uang di warung 500.000 katanya. Itu semua nggak terbukti, gitu loh. Setelah gue bantah, dia bilang gue mengemis, malah Rudy Salim yang mengemis pada gue untuk podcast gue. Ada WA-WA-nya gue sebar ke medsos, gitu loh. Rudy Salim dengan timnya yang mengemis beberapa kali untuk mempodcast gue. Dan terbukti kan, di komanya Rudy Salim hampir ratusan ribu bahkan jutaan yang nonton kan gitu. Artinya di sini semua omongan-omongan bualan hoax yang dari mulut si Hotman yang bau itu ya, menurut gua bau ya, itu nggak benar. Ya, itu hoax semua. Jadi Hotman ini dari berbagai kasus itu kalah, cuma menang merek doang. Dia berusaha membranding diri dia, seakan dia orang hebat, sekarang dia orang kaya. Padahal nggak ada apa-apanya sama gue. Sama sekali nggak ada apa-apanya. Ya. Hari ini gue bagi-bagi rumah. Dia cuma mampu bagi-bagi apa? Bagi-bagi dosa. Gue bagi-bagi rumah, bos. Gue bagi-bagi rumah. Gitu. Bagi-bagi tanah. Dan terbukti kok tanah rumahnya ada. Dimasukin di media sosial. Gitu. Jadi kalau hari ini Hotman Paris sebenarnya udah lama gue nggak mau nyenggol dia, tapi dia nyenggol lagi. Ya gue senggol lagi. Gitu. Jadi menurut gue sangat disayangkan pengacara sekelas nasi uduk apa? Internasi rames seperti dia, internasional seperti dia harus mempromosikan diri, capek-capek mempromosikan diri, sementara masyarakat Indonesia udah tahu cara dia berpenampilan, cara dia berbicara, jauh dari ekspektasi kesuksesan, gitu loh. Gue nggak tahu tuh, kok dia bisa jadi kaya gitu. Jangan-jangan ada yang ditipu sama dia, kan gitu. Kok dia bisa kaya gitu? Jangan-jangan ada orang yang ditipu sama dia, ya kan? Akhirnya penipuan itu tertutup karena dia udah terlanjur kaya kan gitu. Jangan-jangan ya, karena kalau bicara masalah hukum jauh bumi dan langit dia sama gue. Tewas, nggak ada apa-apanya. Sampai sekarang mau menjarain Bang Rasman aja susah. Tewas pak. Dari segi apa? Dari segi teori hukum
Dari segi politik hukum nggak ada apa-apanya Hotman sama gue. Gitu. Bang, ini di dalam sindiran dia yang abang lihat ya, ini kan parodi ibu-ibu yang sedang pakai Iya. ya pakai perhiasan gitu, dan dia Iya. dia bilang katanya mana nih nggak seperti kayak Firdaus yang cuma ngomong kosong, ini aja ibu-ibu aja ada harta dan ada bukti, dia minta bukti. Ada bukti lah, ini kantor gue harta miliaran, rumah gue harta miliaran, tanah gue triliunan, itu bukti. Kan gue orang Islam nggak boleh pakai emas, ya kan? Gue nggak boleh pakai emas, orang Islam. Mana boleh pakai emas. Jadi cara menyombongi orang sombong seperti Hotman, ya gue tunjukkan dengan aset gue, gitu loh. Kan gue udah tawarin sama Hotman, Hotman lu kalau punya duit, gue kasih murah 2 triliun, 1000 hektar aja gue kasih murah. 1000 hektar cuma 2 triliun. Gue punya 55.000 hektar Hotman. Lu cukup bayar 1000 hektar aja kalau lu mampu 2 triliun. Kalau lu mampu ya. Tapi kalau lu nggak mampu, nggak usah banyak ngomong deh. Gue udah muak denger mulut lu Hotman, muak banget. Kesombongan lu sekarang orang udah tahu, dibungkam oleh gue nih Firdaus Oyobo. Ya, kesombongan Hotman Paris udah gak ada apa-apanya, udah dibungkam oleh Firdaus Oyobo SHMH. Ya, nggak usah berbicara sombong deh Hotman, orang udah tahu semua kok lu kalah sama gue gitu. Kalah dia, dari segi apapun kalah. Bang, ini kan kemarin juga dia sempat nyindir bahwa terkait yang lahan abang yang di puncak itu, mungkin bisa dijelaskan Bang? Mungkin lahan di puncak itu sekarang dalam proses gugatan. Kemarin juga Edi Mulyadi juga udah datang sana ya, karena ada banyak lahan juga yang tumpang tindih. Itu udah proses ya, BPN juga gue gugat kemarin, dan sekarang dalam proses gugatan di pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara di Jawa Barat. Jadi itu sedang berjalan, dan gue punya datanya sporadik, ada surat tidak sengketa ada dari lurah, dan siap gue buka di depan si Hotman ya. Gue jual murah itu kalau Hotman mau 50 miliar aja kalau dia mampu, 500 meter ya. Kalau dia punya duit 50 miliar gue kasih murah. Ya artinya memang itu tanah yang itu memang sebenarnya punya abang ya Bang? Punya gue semua, Cuma punya gue. memang ada Ya kan tahu sendiri Indonesia ini kan banyak mafianya. Tahu-tahu kita udah punya tanah, ada surat, tahu-tahu dibikin lagi surat baru gitu. Ini sekarang lagi gue gugat gitu. Nah mereka ada yang ngajak damai gue, tapi gue nggak mau. Gue mau meluruskan kalau emang ini salah, benar-benar gitu. Artinya tetap berjuang ya Bang ya? Tetap berjuang. Tanah gue lah gimana? Di situ justru nggak ada nama Hotman. Berarti Hotman kan susah, nggak punya duit apa-apa, cuma menang koar-koar doang. Mana ada? Di Gunung Parung nggak ada nama Hotman. Di Puncak nggak ada nama Hotman. Kalau gue di Puncak ada 3 lokasi, 4 lokasi tanah gue atas nama gue semua. Ya kan? Ada yang sekian ribu meter, ada yang sekian hektar, nama gue semua. Gitu loh. Dan itu terbukti. Kalau nama Hotman apa? Hah? Koar-koar doang, cuma ada di Kelapa Gading rumahnya yang rewot itu, yang gue lihat rewot. Hah? Cuma ada di situ doang. Kalau orang kaya nggak tinggal di situ, bos. Orang kaya nggak tinggal di situ. Gitu. Bang, ini Bang Hotman juga mengaku katanya sudah sembuh dari livernya dan siap untuk bertemu. Oh, kalau gue nggak ada urusan sama liver dia, urusan dia sama Tuhan, bodo amat. Dia mau mati, mau sakit, nggak ada urusan gue. Dia ngerasain. Jangan promo ke gue. Gue nggak ada urusan sama penyakit orang. Pokoknya urusannya masalah hukum aja. Bang, kemarin sudah ada tanggapan belum Bang yang terkait abang kan sempat bicara soal bahasa Inggris ya untuk bilang ke Hotman head to head gitu. Itu gimana Bang mungkin? Enggak ada tanggapan dia, nggak ada. Dia nggak berani lah. Kalau gue kan Inggris member Inggris Inggris British. Karena gue kuliah di sastra Inggris kan, jadi nggak mungkin berani lah sekelas dia ngomong. Pasti dia Inggris kejawen yang dipakai. Nah Bang, itu juga tuh banyak yang bertanya tuh Bang terkait Inggris kejawen yang abang punya gitu. Mungkin masyarakat biar dikasih penjelasan. Kalau Inggris British nyebutnya kayak gue. Hello, how are you? Are you fine today? Are you fine today? Kan gitu. Kalau dia kan hello, how are you? Apa kabar kamu? Kan gitu. Jadi lidahnya masih lidah kejawen gitu. Jadi nggak bisa lah ngikutin gue kan. Jadi lidah-lidah Inggris kayak gue nih susah ditiru. Berarti emang ada ya Bang ya Inggris? Ada Inggris kejawen, itu Hotman Inggris kejawen. Bukti lidahnya nggak kayak orang Inggris.